Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 133, Pesta Pernikahan. Apa benar sudah sehat? Derlin bertanya memandang Erika. Erika menganggukkan kepalanya. Erika, buat kita di sana pusing semua, ucap Aisyah. Pasti Bang Azam enggak mau lagi bawain Erika, Derlin berucap dengan menutup mulutnya. Erika hanya diam saat sahabatnya itu menertawainya. Tapi bangga juga lihat Erika, puji Aisyah. Kenapa? Tanya Derlin. Kondisi seperti itu, dia masih sempat meminta uang untuk ke dokter sama lawannya. Aisyah memandang kagum sahabatnya. Derlin tertawa saat mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah. Hebat, ucap Derlin. Kami yang ada di sana enggak habis pikir lihatnya, ucap Aisyah yang tersenyum. Ya pastilah, aku udah dibuatnya seperti ini. Terus dia enggak ngasih apa-apa, ucap Erika. Jadi waktu kena itu gimana sih ceritanya? Tanya Derlin yang masih belum mengetahui seperti apa kronologis peristiwa tersebut. Aku itu pergi beli kopi. Jadi Bang Azam nungguin. Sewaktu aku selesai beli kopi, ada dua orang cewek yang jalan nggak pakai mata. Mereka sibuk dengan ponselnya. Sehingga ya seperti itulah, ucap Erika yang menjelaskan seperti apa peristiwa itu terjadi. Kalau ceritanya seperti itu, ya jelas yang salah mereka, ucap Derlin kepada sahabatnya. Memang mereka yang salah, ucap Erika. Udahlah mereka salah, mereka juga marah sama aku. Mereka enggak mau minta maaf, ucap Erika. Apa mereka yang kalah? Tanya Derlin. Kalau bukan karena dia kalah, dia enggak mungkin mau kasih aku uang ke rumah sakit, ucap Erika. Hebat, Derlin memandang kagum. Erika tersenyum dengan gaya bangganya. Ini baju-baju untuk kalian udah disiadain, ucap Derlin yang memberikan baju seragam untuk kedua sahabatnya. Gimana nanti acaranya? Tanya Aisyah yang memandang Derlin. Derlin tersenyum dan mengangkat bahunya. Mama Bang Ervan enggak bolehin Derlin ngapa-ngapain. Jadi ya seharian cuma di kamar baring-baring, terus duduk makan, ucap Derlin. Jadi nanti acaranya gimana? Tanya Erika. Kata Mama, acaranya sebentar aja, palingan cuma 2 jam, ucap Derlin. 2 jam? Aisyah mengangkat 2 jarinya. Iya, 2 jam itu kami duduk di pelaminan dan kemudian istirahat. Tapi tamu tetap bisa menikmati jamuan yang ada, cuma enggak ketemu sama kami lagi, ucap Derlin menjelaskan susunan acara yang sudah disiapkan oleh mama mertuanya. Ada yang titip salam, ucap Erika dengan wajah yang tidak suka. Siapa? Tanya Derlin. Brother Tian, ucap Erika. Derlin diam saat mendengar ucapan Erika. Masih ingat sama itu, ucap Erika memandang Derlin. Derlin menggelengkan kepalanya. Gimana ceritanya bisa ketemu? Tanya Derlin. Aku datang ke rumah sakit milik dia. Jadi di sana kami ketemu, ucap Erika begitu kesal menceritakan hal tersebut. Derlin hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan sahabatnya.
Saat ini dia pasti sudah sangat bahagia dengan istri dan juga anaknya. Darlene tersenyum saat membayangkan hal itu. Darlene merasa bahagia bila pria itu bahagia. Aku enggak nyangka, ternyata gelang yang kalian beli waktu di Bali masih dipakainya, ucap Erika. Darlene diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Erika. Gelang yang dimilikinya sudah lama tidak dipakainya. Darlene sengaja membuang gelang itu agar tidak mengingat masa lalunya lagi. Kalian sudah sama-sama memiliki kehidupan masing-masing. Jadi, menurut Ica enggak usah dipikirin lagi Brother Tian, ucap Aisyah. Siapa juga yang mikirin, ucap Darlene yang kemudian tersenyum. Abi, ucap Rahma yang memanggil suaminya. Iya, jawab Bayu. Bi. Ya Umi, ada apa? Dari tadi Bi terus, ucap Bayu yang memandang istrinya. Gimana kalau seandainya Darlene punya adik lagi? Ucap Rahma. Umi mau lomba dengan Darlene? Tanya Bayu yang menatap istrinya. Rahma menggelengkan kepalanya. Kalau pengen lomba, ayo kita proses. Bayu tersenyum menggoda istrinya. Rahma menggelengkan kepalanya. Terus tanya Bayu. Umi sudah tidak datang bulan selama 2 bulan ini, Bi. Umi lupa tanggal. Sejak Darlene umur 5 tahun, kita sudah berencana untuk nambah tapi nggak dapat. Hingga Darlene sebesar sekarang, ucap Rahma. Bayu diam mendengar ucapan istrinya. Itu enggak datang bulan apa karena hamil atau menopause, Mi, ucap Bayu. Pria itu tersenyum memandang istrinya. Iya juga ya, Bi. Menopause paling cepat umur berapa sih? Ucap Rahma. Mi, Abi laki-laki, mana ngurus menopause? Ucap Bayu yang tersenyum geli. Iya juga, Bi. Rahma kemudian diam. Coba dicek aja, Mi, ucap Bayu. Bayu mulai merasa khawatir mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Rahma diam. Ia begitu sangat bingung untuk memberitahu suaminya. Kenapa, Mi? Ya udah, itu coba saja dicek dulu, ucap Bayu. Umi ada cek, Bi, ucap Rahma. Apa hasilnya? Ucap Bayu yang sangat penasaran ingin mengetahui hasil yang akan disampaikan oleh istrinya. Rahma beranjak dari tempat tidur dan mengambil alat yang disimpannya di dalam laci nakas. Rahma memberikan alat tes kehamilan itu ke tangan suaminya. Bayu begitu sangat tidak percaya ketika melihat garis 2 di alat tes kehamilan tersebut. Ini beneran, Mi? Tanya Bayu. Iya, Bi, jawab Rahma. Alhamdulillah, Abi gak nyangka kalau kita masih diberi rezeki. Bayu sangat senang dan mencium istrinya. Abi senang? Tanya Rahma. Sekian lama kita nungguin, Mi. Alhamdulillah, sekarang baru dikasih, ucap Bayu. Rahma begitu sangat senang ketika melihat kebahagiaan suaminya. Rahma tadi begitu sangat ragu untuk memberitahukan kabar ini. Rahma khawatir suaminya tidak mau menerima dengan alasan usia dan sebagainya. Acara resepsi pernikahan yang digelar begitu sangat tertutup. Lina tidak banyak mengundang tamu acara resepsi pernikahan putranya. Di acara pernikahan ini, Lina mengundang relasi penting yang menjadi partner bisnis di keluarga mereka. Kemudian kerabat dan juga keluarga. Ia juga mengundang tetangga-tetangga di dekat rumahnya. Walau bagaimanapun, tetangga adalah tamu yang harus lebih diutamakan dari segala-galanya.
Darlene begitu sangat cantik duduk di pelaminan bersama dengan Irfan. Riasan wajahnya saat ini terlihat bagai seorang artis India. Gaun yang dipakainya berbentuk model Bobby doll, panjang semata kaki. Gaun yang dipakai oleh Darlene berdasarkan hasil permintaan dari mama mertuanya, yang tidak ingin Darlene memakai gaun yang panjang melebihi mata kakinya, dengan alasan khawatir nanti gaun itu terpijak atau lain sebagainya. Mama mertuanya begitu sangat memperhatikan segala sesuatunya, termasuk hal yang sekecil ini. Darlene sangat diperhatikan oleh mertuanya tersebut. Darlene begitu sangat senang ketika memandang Zainab dan juga Zidan. Darlene memandang bayi berusia 2 tahun berwajah orang Eropa. "Anak kau Nara ganteng ya bang," ucap Darlene memuji Al-Ghazali. "Iya, itu yang namanya Mas Andrew." Irfan memandang ke arah pria yang duduk di samping Habibi. "Iya," jawab Darlene yang tersenyum. Darlene dan juga Irfan tidak ada henti-hentinya menerima ucapan selamat dari para tamu undangannya. "Sayang, acaranya cuma sebentar," ucap Aisyah yang memberikan ucapan selamat untuk sahabatnya. "Kalian bisa lanjutin nyantainya," ucap Darlene yang harus meninggalkan pelaminannya sesuai dengan susunan acara yang sudah disiapkan oleh mertuanya. "Enggaklah, kami pulang aja. Soalnya aku akan ke rumah sakit," ucap Aisyah. "Iya, aku juga harus ke kampus untuk lanjutin usaha biar jadi sarjana," ucap Erika yang harus mengejar ujian proposalnya. "Hati-hati di jalan," ucap Darlene. Erika menganggukkan kepalanya. "Dianterin Azam kok," ucapnya. "Dianterin Bang Azam itu yang lebih bahaya," ucap Darlene yang memandang Azam. "Erika itu pendekar," ucap Azam yang tersenyum. Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan abangnya. "Ya udah, ini kan waktunya kamu istirahat. Jadi kami langsung pulang aja," ucap Ardi setelah memberikan ucapan selamat untuk pengantin baru tersebut. Irfan tersenyum saat mendengar ucapan Ardi. "Mereka ini kalau sedang ngobrol bisa lupa waktu," ucap Ardi yang sangat mengenali seperti apa karakter istri dan juga teman-teman istrinya. "Iya Dokter Ardi, terima kasih sudah datang," ucap Irfan. "Iya, selamat juga ya atas kehamilan Darlene. Dapat 3 kan?" ucap Ardi yang mengangkat 3 jarinya. "Iya 3, ucap Irfan yang sangat bahagia. "Sangat luar biasa sekali. Selamat sekali lagi. Kami pamitan dulu," ucap Ardi. "Ingat ya, jaga kandungannya baik-baik," ucap Aisyah yang mengusap perut sahabatnya. Darlene mengangkat jempolnya. Irfan hanya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Lina, hanya 2 jam. Mereka kemudian beristirahat dan kembali ke kamar hotelnya.